Tungtung Sahur sudah mati. Lalat-lalat mulai berterbangan di atas tubuhnya. Tak lama kemudian, balerina memperhatikan tongkat kayu yang ada gigitannya. Dan gigitan itu seperti gigitan ikan hiu. Seketika itu makhluk anomali menyangka Tralalelo pelakunya. Lalu Tralalelo menjelaskan, memang benar bekas gigitan di tongkat itu adalah ulahnya. Tapi itu terjadi saat mereka sedang bermain anjing-anjingan. Bekas gigitan itu muncul saat berebut tongkat. Bahkan saat itu dia menjilati wajah Tungtung seperti anjing peliharaan. Lalu mereka melanjutkan permainan lempar tangkap tongkat dan keduanya sangat senang. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Dia bukan pelakunya. Tak lama kemudian Tralalelo melihat kulit pisang di tanah dan menyangka simpan sinilah pelakunya. Tapi simpan sini bersikeras mengatakan bahwa aku bukan pelakunya. Saat itu dia hanya mengikuti Tungtung Sahur masuk ke dalam hutan, bukan untuk menyakitinya, tapi karena merasa kasihan. Karena Tungtung Sahur berjalan di hutan selama ratusan kilometer, pasti sangat lapar. Jadi dia melemparkan banyak pisang untuk memberikan makanan padanya. Kebetulan salah satu kulit pisang itu jatuh ke tanah, dan itulah penyebab kenapa ada kulit pisang di tempat kejadian. Mendengar penjelasan itu, Tralalelo langsung menangis terseduh-seduh. Ternyata dia telah salah menuduh simpan sini. Mereka pun saling minta maaf dan berpelukan. Saat memeluk Tungtung Sahur ditemukan kopi. Tidak diragukan lagi, balerina lah pelakunya. Balerina langsung menangis dan menceritakan. Saat itu dia sedang menari balet di hutan. Tungtung Sahur datang dan berkata ingin ikut menari. Awalnya balerina tidak mau karena Tungtung Sahur terus memohon. Akhirnya dia mengiyakannya. Sayangnya Tungtung Sahur benar-benar tidak punya bakat menari. 2 kali dia menginjak jari kaki balerina. Saking kesalnya balerina memarahinya, lalu mendorongnya. Tungtung Sahur menarik-narik tangan balerina, meminta maaf, dan karena tarikan itulah cairan kopi susu di atas kepalanya tumpah ke tubuh Tungtung Sahur. Tungtung Sahur menjerit kepanasan. Balerina yang panik langsung kabur. Tungtung Sahur mengejarnya, tapi terpeleset dan menabrak pohon. Sebuah sarang lebah jatuh dan tersangkut ke tongkat kayunya. Itulah kejadian sebenarnya. Balerina merasa sangat bersalah. Seandainya saja dia lebih sabar mengajari Tungtung Sahur menari, mungkin Tungtung tidak akan mati. Namun saat balerina masih menangis terseduh-seduh, balerina melihat cairan kopi seperti terbakar api. Dan kekuatan api hanya dimiliki oleh Krokodilo Bomberdilo. Jadi mereka semua menuduh bahwa Krokodilo Bomberdilo adalah pelakunya. Saat mereka semua akan menghajar Krokodilo, tiba-tiba Tungtung Sahur muncul dan berdiri di hadapan mereka. Ternyata Tungtung Sahur tidak mati. Balerina pun langsung memeluknya dengan penuh haru. Ternyata Tungtung Sahur waktu itu dikerubuti oleh lebah. Dia ingin balas dendam terhadap para lebah yang menyebalkan itu. Tapi jumlah lebah terlalu banyak. Lalu dia melihat bom tidur milik Krokodilo tergeletak di dekat situ. Dengan cepat dia mengambilnya dan mendekati serang lebah, berniat meledakannya. Tapi tanpa sengaja dia malah membangunkan para lebah. Dia panik dan mundur. Lalu terpeleset kulit pisang dan bom itu jatuh tepat di tubuhnya. Setelah itu dia pun pingsan. Lalu kenapa Tungtung Sahur tidak mati karena bom itu? Ternyata itu hanyalah bom tidur milik Krokodilo. Reaksi bom itu hanya membuat pingsan saja. Ternyata semua ini cuma kesalahpahaman. Kesukaan anomali kalian apa guys? Dan yang sayang orang tua like lalu komen aku sayang kedua orang tuaku.